Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Fani dalam pembelajaran tematik. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2020. Kita akan kembali belajar tematik tema 3 dengan subtema 1. Muatan pelajarannya yaitu seni budaya dan prakarya dan PPKN. Teman-teman sudah siap dalam belajar? Tetap semangat ya. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui apa itu hak, kemudian hak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Kemudian teman-teman juga dapat mengetahui tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang interval nada. Interval nada dan solmisasi nada pada lagu Maryam Tomong. Apa teman-teman pernah mendengar istilah hak? Biasanya ada hak, ada kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sebelumnya kita harus mengerti dulu nih, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Miss ulang lagi, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang sejak lahir. Nah, itu merupakan pengertian dari hak. Nah, kemudian teman-teman coba lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar ketika anak sedang nyaman sekali belajar. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak bahwa gambar ini merupakan contoh dari hak, yaitu hak seorang anak yang mendapatkan kenyamanan ketika belajar di rumah. Nah, kemudian ada gambar ketika siswa sedang berdiskusi ketika ada di sekolah. Nah, belajar dengan nyaman di sekolah, berdiskusi dengan teman, itu juga merupakan salah satu contoh hak yang diperoleh di sekolah. Selain itu juga ada hak seseorang siswa mendapatkan pengajaran yang baik yang diberikan oleh guru di sekolah. Itu merupakan hak yang ada di sekolah. Kemudian contoh lain juga ada nih di lingkungan masyarakat. Contohnya, ketika kita di lingkungan masyarakat, kita juga berhak untuk mendapatkan rasa aman untuk tinggal di masyarakat, mendapatkan informasi kegiatan masyarakat. Terus kita juga mempunyai hak untuk berkumpul dengan warga masyarakat. Nah, contoh-contoh tersebut adalah contoh hak yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, terus kemudian hidup yang aman, nyaman, kemudian juga memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Nah, hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang terdekat oleh kita. Nah, jadi teman-teman sudah mengerti ya apa itu hak? Hak adalah tadi apa? Hak yang diperoleh oleh manusia sejak dari lahir. Sesuatu yang harus diperoleh oleh manusia sejak dari lahir. Nah, berikut ini Miss tampilkan penerapan hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contohnya, hak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapatkan makan dan minum, memperoleh uang saku, mendapat pakaian, memperoleh fasilitas untuk belajar. Kemudian juga ada contoh lain nggak teman-teman? Ya, ketika teman-teman
didampingi belajar oleh ayah dan bunda. Itu juga hak dari teman-teman di rumah. Kemudian ada hak di sekolah, mendapatkan pelajaran dari guru, memperoleh nilai, menerima rapot dari hasil belajar, mendapatkan sahabat atau teman di sekolah, kemudian mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling, dan lain-lainnya. Itu ada hak di sekolah. Kemudian hak di tengah masyarakat, yang pertama ada berkumpul dengan warga masyarakat, mengeluarkan pendapat, mendapat rasa aman tinggal di masyarakat, kemudian mendapat informasi kegiatan masyarakat, dan mendapat pelayanan posyandu untuk balita atau bayi di bawah 5 tahun. Nah, teman-teman, itu merupakan beberapa contoh penerapan hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, tentunya hak-hak yang sudah diperoleh kita harus gunakan dengan bertanggung jawab. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar apa? Agar tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, biasanya hak itu diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Nah, contohnya, sebagai pelajar, Freya berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Nah, hak yang diperoleh oleh Freya adalah Freya dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, kemudian ada contoh sikap bertanggung jawab dalam menggunakan hak. Yang pertama, sikapnya ketika kita menggunakan hak, kita harus bertanggung jawab. Contohnya, mematikan keran air jika sudah tidak terpakai. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, menggunakan listrik dengan hemat. Yang keempat, mematikan televisi setelah menonton TV. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari sikap bertanggung jawab dalam menggunakan hak yang sudah diperoleh. Nah, teman-teman, tentu saja jika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab, ya ada manfaatnya dan ada pula dampak yang kita terima jika kita tidak menggunakan hak yang bertanggung jawab. Nah, ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab, maka akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, orang lain, dan juga lingkungan di sekitar kita. Nah, hak yang dilakukan dengan tanggung jawab tidak akan merugikan pihak lain. Hak yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan menunjukkan tingkat kesadaran seseorang tersebut. Kemudian akan tercipta hidup yang rukun, tercipta rasa aman dan nyaman pada lingkungan yang kita tempati. Nah, kemudian jika kita menggunakan hak kita dengan penuh tanggung jawab, kita akan menjadi pribadi yang tanggung jawab tentunya. Kemudian kita tidak lalai dari tugas dan kewajiban kita, agar kita dapat memperoleh hak juga kalau kita menunaikan kewajiban kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan seni budaya dan prakarya. Di sini kita akan belajar tentang interval nada. Apa itu nada? Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Nah, jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut dengan interval nada. Jadi, interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nah, biasanya dalam nada dalam seni musik dituliskan dengan notasi angka. Apa itu notasi angka? Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angkanya yaitu seperti gambar berikut ini ya, teman-teman. Nah, di situ ada gambar kotak dari angka 1, yaitu 1 itu sebagai do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, dan angka 1 ada titiknya di atas, itu do tinggi. Jadi nadanya tinggi. Nah, kemudian interval nada. Interval nada tadi apa?
Interval nada, ya pintar. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Jadi seperti yang pada gambar nih. Ada dari do ke re itu jaraknya 1. Dari re ke mi jaraknya juga 1. Kemudian dari mi ke fa jaraknya setengah. Dari fa ke sol jaraknya 1. Sol ke la 1, la ke si 1, dari si ke do jaraknya setengah. Nah, teman-teman, kalau dari do ke mi jaraknya berapa ya? Wah, pintar. Jaraknya 2. Dari do ke mi jaraknya 2. Nah, sekarang teman-teman perhatikan nih gambar yang sudah Miss tampilkan. Jarak antar nada. Contoh nadanya juga ada di situ dalam tabel. Jaraknya misalkan setengah nada. Berarti setengah nada itu dari mi ke fa dan si ke do. Seperti yang tadi gambar sebelumnya. Kemudian satu nada dari do ke re ke mi. Kemudian fa ke sol ke la, dan la ke si. Nah, itu adalah jarak antar nada dan contoh nadanya ya teman-teman. Ada setengah nada, satu setengah nada, dan 2 nada. Nah, sekarang kita akan belajar nih menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nadanya atau dengan solmisasinya. Teman-teman simak ya. Nah, sekarang ada contoh lagunya yaitu lagu daerah yang berasal dari Tapanuli yang ada di buku paket halaman 49. Nah, judulnya adalah Mariam Tomong dengan penciptanya Guru Nahum Simtumorang. Nah, nadanya dari C sama dengan Do. Nah, teman-teman pernah mendengar lagunya seperti apa? Pernah mendengar tidak? Nah, setelah ini misalkan tampilkan kepada teman-teman lagu Mariam Tomong dalam bentuk solmisasi. Tetapi sebelum dalam bentuk solmisasi atau membaca not angkanya, teman-teman juga simak ya lagu Mariam Tomong dalam bentuk liriknya. Nadanya seperti apa teman-teman? Perhatikan ya. Selendang madu kinjang kain panjang madu toru, pangeol ni gonting mesongan dengkeng mama ngolu. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madu kinjang kain panjang madu toru, pangeol ni gonting mesongan dengkeng mama ngolu. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Oh Mariam Tomong dainang sinapang masin. Nah, kalau tadi lagu Mariam Tomong dalam liriknya, sekarang kita akan belajar lagu Mariam Tomong dalam bentuk menyanyikan notasi atau solmisasinya ya teman-teman. Silakan teman-teman simak. Sol do 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 si 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 sol la la si la sol 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 la la si la sol 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 mi fa fa sol fa re do 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 mi mi re mi fa si re do 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 mi mi re mi fa si re do.
mi, fa, sol, fa, re. Do, mi, re, mi, fa, si, re, do. Do, mi, re, mi, fa, si, re, do. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang teman-teman sudah tahu kan lirik, nada, dan juga solmisasi pada lagu Maryam Tomong? Sudah tahu ya? Nah, sekarang Miss akan sampaikan tugas untuk teman-teman hari ini. Yang pertama, tugasnya teman-teman kerjakan latihan soal yang ada di link berikut ini. Nah, linknya ada nih ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir. Linknya juga akan Miss sampaikan di Google Classroom. Nanti teman-teman tinggal klik saja ya linknya. Kemudian yang kedua, teman-teman menyanyikan solmisasi lagu Maryam Tomong. Solmisasinya itu yang membaca not angkanya. Seperti pada video yang tadi Miss sudah kasih ke teman-teman. Nah, itu adalah tugas hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai hak yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita juga sudah belajar penggunaan hak yang bertanggung jawab. Dan kita juga sudah belajar interval nada. Kemudian solmisasi pada lagu Maryam Tomong. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Miss sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita say hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang teman-teman dapat hari ini dapat bermanfaat ya. Dan besok kembali kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik. Nah, sampai jumpa besok ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.